Oke, halo teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum. Ini kita baru ada 3 orang sama aku 4. Kita mulai dulu aja ya teman-teman ya. Nanti sekalian kita mulai pembahasan biar teman-teman yang lain bisa nyusul. Gitu ya. Oke, jadi nanti kita ada bahasan tentang secara teorinya dan juga nanti ada sedikit mini praktikum seperti itu. Tapi nanti pas praktikum aku izin untuk close cam ya. Jadi kameranya aku matiin. Jadi nanti takutnya terlalu berat gitu. Iya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Dan kita santai aja teman-teman bahasannya. Baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir. Ada Mbak Adinda Lestari, ada Mbak Siti Masito, dan ada Mas Patrick Santino. Ini Mas Patrick Santino belum connect audio ya? Oke, nggak apa-apa. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Jadi hari ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan di judul webinar tampil.id kemarin ya, Introduction to CodeIgniter 3. Jadi nanti kita akan membahas tentang framework dalam pengembangan website seperti itu dengan basis bahasa pemrogramannya PHP. Baik teman-teman, aku izin izin share screen ya. Oke. Ya, baik teman-teman. Untuk memudahkan kita berkomunikasi, silakan nanti ketika aku butuh konfirmasi ke teman-teman, kalau teman-teman nggak mau buka mic, nggak mau open mic, bisa ketikkan di kolom chat aja ya. Kolom chat ketik 1 aja. Ketik 1, nah itu sebagai tanda konfirmasi. Oke, paham ya? Oke. Sebelumnya aku mau konfirmasi. Apakah share screen-nya udah muncul, teman-teman? Oke, udah ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Introduction to CodeIgniter 3 and Mini Practicum. Baik. Kalau begitu sebelum kita masuk ke materi, izinkan aku untuk maksudnya perkenalan dulu ya. Jadi nama saya Titan Bagus Brimantio. Lalu siapakah saya? Saya mahasiswa semester 6 di Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi S1 Sistem Informasi angkatan 19. Lalu sekarang saya juga mahasiswa di program SIB Bisa AI, khususnya di AI Hacker. Untuk teman-teman, untuk bisa kita berkomunikasi lebih jauh, gitu ya, bisa kita berkoneksi di LinkedIn. Nanti teman-teman bisa mencari melalui link gitu ya, linkedin.com/in/titanbr, atau nanti kayaknya kalau dicari di LinkedIn tinggal ketikkan namaku, insya Allah sudah langsung keluar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Baik, kita nanti lebih jauh berkenalannya bisa lewat LinkedIn aja. Kita langsung masuk, tapi kita akan lihat dulu outline bahasan kita kali ini tuh apa aja. Yang pertama, teman-teman, kita bakal membahas tentang mengenal CodeIgniter 3 secara teori.
Kemudian nanti kita juga akan membahas di bagian kedua tentang komparasi penggunaan CodeIgniter 3 dengan native programming. Dan kemudian yang terakhir kita akan ada sedikit instalasi dari CodeIgniter 3 itu sendiri dan juga mini praktikum. Seperti itu. Lanjut. Baik. Kita langsung masuk ke bagian pertama, teman-teman. Di sini kita bertanya mengenal CodeIgniter dalam kurung 3 gitu ya, secara teori. Karena kenapa di sini aku kasih semacam apa ya, spesifik 3, karena CodeIgniter itu sendiri sampai saat ini sudah ada versi yang keempat. Dan untuk bahasan kita kali ini akan difokuskan ke CodeIgniter 3. Lalu secara definisi itu apa sih CodeIgniter itu? Nah, ini aku ambil datanya dari laman resminya, dari web resminya CodeIgniter. Nanti teman-teman juga bisa berkunjung di link yang aku sudah cantumkan di bawah itu. Jadi di sini dijelaskan bahwa CodeIgniter is an application development framework. Dia semacam framework untuk pengembangan aplikasi. Atau kata lain, dia adalah sebuah toolkit. Toolkit for people who build website using PHP. Jadi kalau kita urutkan dari awal tadi ya, ini adalah sebuah framework atau kerangka kerja. Barangkali kita bisa sebut lebih sederhananya, dia ini sebagai template gitu ya. Walaupun definisi template itu kurang tepat untuk pengistilahan framework. Tapi biar lebih gampang, seperti itu. Jadi Application Development Framework dengan basis bahasanya PHP, yang mana tujuannya adalah untuk mengembangkan project lebih cepat gitu ya. Lebih cepat, lebih mudah, dan lebih tertata. Seperti itu. Secara singkatnya seperti itu teman-teman untuk definisinya. Barangkali masih belum tergambar ya. Ini aku berikan sedikit analogi sederhana tentang framework. Ya. Pasti kita semua di sini pernah yang namanya nulis-nulis ya. Nulis di buku seperti itu. Tulis tangan. Nah, dalam analogi ini, proses kita menulis tangan, tulis secara langsung atau secara tulis tangan itu, ini kita sebutnya sebagai, kalau dalam pemrograman, dia adalah native programming. Jadi ya memang pure dari awal, kita buat dari awal gitu. Nah, kemudian framework itu seperti apa? Framework itu kalau kita ibaratkan itu seperti Microsoft Word. Sama, dia mau menuliskan sebuah kata-kata, kalimat, dan sebagainya. Tapi dengan Microsoft Word ini, kita jauh lebih mudah dalam menulis. Kayak yang tadi aku sampaikan di awal, framework itu kayak semacam toolkit. Tujuannya sama antara native, ibaratnya kalau kita tulis tangan sendiri gitu ya. Ya sama, kita mau menuangkan kata-kata, kalimat, dan sebagainya ke sebuah halaman gitu. Dan sama juga dengan ketika kita menggunakan Microsoft Word. Sama-sama kita mau menuliskan sesuatu. Tapi dengan adanya Microsoft Word, kita jauh lebih mudah dan lebih cepat dalam penulisannya. Justru malah lebih variasi. Kita bisa kasih warna secara langsung, kita bisa styling tulisannya, miring, tebal, dan sebagainya. Kira-kira kalau kita nulis manual di native, nulis manual secara tangan gini, bisa nggak kita kasih styling? Kayak misalnya tebal, tebal, terus miring, terus kasih warna apa gitu. Kan jawabannya sama-sama bisa gitu kan. Kita sama-sama bisa melakukan styling pada tulisan, misalnya gitu. Cuman kalau kita secara tulis tangan, buat memberikan warna, styling pada tulisan, pada karakter, entah itu tebal, miring, garis bawah, itu kan ibaratnya kita perlu ganti pulpen dulu nih. Misalnya, aku mau warna tulisannya warna merah, otomatis kita harus ganti pulpen dulu. Jadi kita bisa mengganti warna dari tulisannya mau kita tuangkan ke dalam kertas, di atas kertas. Nah, kalau di Microsoft Word, nah itu lebih mudah.
sama-sama mau mengubah warnanya, cuman dia akan jadi lebih mudah. Kurang lebih pemahaman tentang framework seperti itu. Jadi kalau kita balikan lagi ke kasus awal tadi, pemrograman web gitu ya, pemrograman web dengan basis bahasa pemrograman PHP. Nah, kita ada namanya native programming, kita bisa tulis satu-satu gitu codingannya. Bisa, cuman pada penerapannya itu akan sangat lama dan juga untuk membuat variasinya akan jauh lebih sulit ketika tidak menggunakan framework. Nah, framework yang tadi aku maksud di sini adalah Code Igniter 3 atau kita bisa singkat CI3 gitu ya, CI3. CI3 itu kita ibaratkan sebagai Microsoft Word-nya tadi. Kita sama-sama nih mau bikin web, ada yang kita bikin manual dari awal, ada yang ibaratnya kayak udah disiapin kerangka kerjanya gitu, kayak Microsoft Word. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sampai sini bisa dipahami? Aku butuh konfirmasi dari teman-teman, biar lebih mudah konfirmasinya, bisa ketikkan di kolom chat gitu ya, angka 1 gitu, untuk konfirmasi kalau teman-teman bisa memahami analogi ini. Gimana? Bisa dipahami teman-teman? Oke, sudah ada yang konfirmasi ya. Terima kasih Mbak Adinda. Oke, kalau gitu kita lanjutin ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Lalu kita akan bertanya mengenai alasan kenapa sih kita menggunakan Code Igniter, khususnya Code Igniter 3 gitu ya. Ini beberapa poin yang aku tulis di sini berdasarkan pemahamanku dan juga beberapa literasi yang aku baca ya. Yang pertama itu pastinya mudah dipelajari bagi pemula. Ini aku merasakan sendiri ya. Dulu aku basicnya dari awal untuk pemrograman web itu adalah PHP. Dan sebelumnya itu aku juga udah pernah melakukan native programming gitu. Dan setelah pindah menggunakan framework Code Igniter, khususnya Code Igniter 3, aku sebagai orang awam waktu itu lebih mudah paham terhadap konsep arsitektur dalam CI3. Barangkali kalau kita mau bicara framework lain gitu ya, ada yang namanya Laravel. Laravel itu juga sama seperti Code Igniter. Dia adalah framework pengembangan web dengan basis bahasa PHP. Tapi menurut aku pribadi, untuk seorang pemula kayak aku dulu, Laravel itu jauh lebih sulit untuk dipahami. Kenapa kok sulit dipahami? Karena memang dia akan lebih mudah, memang sangat dimudahkan di Laravel. Cuman dia semacam apa ya? Ada loncatan-loncatan logika yang itu tidak bisa dipahami oleh orang-orang awam gitu yang baru mulai pemrograman dengan menggunakan framework. Nah, kalau di Code Igniter ini dia jelas tuh kenapa kok dia bisa gini? Oh, karena ini. Kenapa dia bisa gini? Oh, karena ini. Jadi bisa ke tracking semua. Logikanya kelihatan semua. Laravel apakah dia jelek? Enggak, itu justru lebih cepat malah. Lebih cepat dalam pembuatannya gitu. Cuman Laravel ini menurut aku pribadi ya, dia lebih cocok untuk mereka yang udah paham basic-basic dari framework. Jadi ibaratnya kemudahan yang diberikan Laravel itu akan lebih terasa gitu sama orang-orang yang udah paham. Oh iya, ternyata kalau di Laravel ini ketika aku mau buat kayak gini, oh ternyata disediain. Nah itu kan akan lebih paham gitu di mana letak kemudahan yang diberikan oleh Laravel karena udah paham. Nah kalau dulu aku ketika baru masuk ke dunia pemrograman web dan menggunakan framework, akan jauh lebih mudah menggunakan Code Igniter karena dia memang benar-benar di secara runtut gitu dijelasinnya. Kayak gitu teman-teman. Kemudian yang alasan keduanya, instalasi frameworknya ini sangat mudah teman-teman. Terus juga performanya lebih cepat. Kenapa di sini performanya cepat? Salah satu yang menjadi faktornya karena ukuran dari framework Code Igniter ini dia relatif kecil. Jadi nggak besar-besar banget gitu. Nah kemudian, nah ini yang tadi aku sebutkan. Kenapa kok performanya lebih cepat?
karena juga ada pengaruh dari ukuran framework yang tidak terlalu besar. Nah, juga dukungan komunitasnya juga ada banyak ya untuk kita berdiskusi dengan teman-teman developer lainnya. Dokumentasinya juga lengkap, ada di web resminya, documentation gitu dan sebagainya, seperti itu. Ini beberapa alasan aja ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi teman-teman. Ini aku ambil datanya dari trends.buildwith.com, di mana ini web-web yang ada di Indonesia yang mana dikembangkan menggunakan framework Code Igniter. Ini beberapa contoh aja teman-teman. Nah, ini kan kita bisa lihat juga nih, ada traffic. Nah, trafficnya ada yang medium, high. Jadi memang seakan-akan ini kayak memberikan bukti bahwa memang Code Igniter, walaupun tadi aku sebutkan ya, dia lebih mudah dipahami oleh pemula. Nyatanya juga dalam proses bisnis pun masih kepake gitu. Bahkan dulu aku pernah magang di suatu perusahaan yang itu koneksinya atau kliennya itu sudah ke pihak pemerintah gitu, dinas, kementerian dan sebagainya. Dan perusahaannya itu mendelivernya menggunakan bahasa PHP dengan framework Code Igniter 3. Dan itu nggak masalah gitu bagi para kliennya gitu, asalkan proses bisnis mereka lancar. Begitu teman-teman. Jadi jangan terlalu bimbang, jangan terlalu juga terseret dengan tren gitu ya. Barangkali kan sekarang trennya lebih banyak Laravel gitu ya. Itu bagus, Laravel bagus. Karena memang di sana akan jauh lebih dimudahkan gitu. Tapi untuk teman-teman yang barangkali baru memulai pemrograman, ibaratnya mau mencoba yang dari mudah-mudah dulu, Code Igniter pun pasarnya masih ada gitu, jangan khawatir. Seperti itu teman-teman. Baik. Nah, kita mulai masuk ke konsepnya teman-teman. Di sini kita bahas tentang konsep MVC dalam Code Igniter, khususnya 3. Gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa MVC merupakan pola desain arsitektur secara umum yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Tujuannya ini lebih membuat kode program itu menjadi lebih konsisten dan terstruktur. Dan ketika kode program itu konsisten dan terstruktur, itu akan jauh lebih mudah bagi para programmer atau developer dalam melakukan kolaborasi dengan tim lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian apa itu MVC? MVC ini merupakan singkatan teman-teman. Jadi MVC, model, view, dan controller. Nah, ini ada sedikit penjelasannya ya di sampingnya, di mana ketika kita berbicara tentang model, jadi dalam arsitektur itu, ketika kita bicara tentang model, berarti kita berbicara tentang komunikasi kita, komunikasi web dengan database. Itu. Kemudian view itu kita berbicara tentang tampilan dari webnya tersebut. Dan C yaitu controller nanti bertanggung jawab untuk mengambil data dari database model tadi dan juga memprosesnya ke dalam view atau tampilan. Barangkali secara teori belum tergambar ya teman-teman. Nanti insya Allah kita akan bahas di mini praktikumnya. Sampai sini dulu teman-teman, aku butuh konfirmasi apakah bisa dipahami. Kita bisa lanjut. Oke, aman ya. Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kita masuk ke kita masuk ke outline kedua tadi tentang komparasi CI3 dengan native programming. Yang pertama kita lihat dulu yang native programming. Ini salah satu tugas yang pernah aku kerjaan di tugas kuliah yang mana ini masih native gitu ya. Barangkali kurang jelas, kurang kelihatan ya.
Tapi tenang aja teman-teman, insya Allah nanti aku bisa bagi materi PPT ini ke teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat barangkali di teman-teman kurang jelas ya, tapi aku mau jelasin sedikit. Jadi ini adalah screenshot worksheet gitu ya dari VS Code. Nah, barangkali teman-teman di sini juga sudah banyak yang familiar gitu ya dengan text editor ini, VS Code, Visual Studio Code. Nah, di bagian sidebar menu sebelah kiri ini berisi tentang file dan juga folder dari project yang kita kerjakan. Nah, di sini masih nggak tertata nih teman-teman. Jadi semua folder, semua file, ya sudah, kita nggak tahu nih ini mana yang buat tampilan, ini mana yang buat komunikasi dengan database, ini mana yang digunakan untuk kontrol semuanya. Ini kita belum bisa lihat di pemrograman native. Seperti itu. Lalu apa kalau kita bicara, lalu apa kalau kita pakai native programming? Apakah web kita nanti akan jelek atau bagaimana? Jawabannya yang aku pahami sampai sekarang, barangkali nggak jelek. Di webnya tetap bisa dimaksimalkan secara fungsi dan tampilan. Cuman yang jadi persoalannya adalah nanti ketika teman-teman mulai melakukan kolaborasi dengan tim developer lainnya, nah itu akan sulit teman-teman karena tidak adanya konsistensi dalam penulisan, tidak ada konsistensi dalam pengelompokan file-filenya, dan itu nanti akan membingungkan teman-teman developer lainnya seperti itu. Kalaupun bisa, itu pasti butuh waktu yang lama gitu untuk bisa memahamkan ke seluruh tim developer seperti itu. Nah, kemudian kita ke bagaimana dengan bentukan dari CI3-nya. Ini aku juga ambil dari proyek yang pernah aku kerjakan. Nah, ini salah satunya tentang controller, terus juga tadi ada model dan view. Seperti yang teman-teman bisa lihat, kalau misalnya bisa terlihat ya teman-teman ya. Kalau kurang jelas nanti bisa ini buka materi yang nanti aku share seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada folder yang namanya controllers, kemudian ada models dan views. Nah, itu tadi yang aku sebutkan sebagai arsitekturnya. Arsitektur dari CodeIgniter 3. Seperti itu. Nah, ini kalau yang teman-teman lihat codingannya ini adalah bagian controllernya. Jadi dia yang sebagai pusat gitu ya. Ibaratnya kayak pusat komunikasi antara database dan juga tampilan. Nah, itu ada di controller semua. Seperti tadi, kalau model berarti kita bicara tentang komunikasi web dengan database. Nah, kalau kita bicara tentang views, itu artinya kita berbicara tentang tampilan webnya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, karena tadi kita juga bahas apa ketika kita menggunakan native programming, ya ini aku juga bahas tentang dampak penggunaan framework, khususnya CI3 seperti itu ya. Di sini aku highlight bahwa dengan framework, terlepas framework apapun ya itu ya teman-teman ya, penulisan script code kita atau kode program kita akan menjadi lebih konsisten. Lalu apa efek yang timbul ketika script code kita atau kode program kita konsisten? Yang pertama, kita sebagai programmer akan mudah dalam melakukan tracing error ketika apabila nanti kedepannya ada error dalam kode program kita. Jadi kita lebih tuh tracing itu kayak pelacakan itu. Ini errornya kenapa sih? Nah, itu biasanya nanti dari frameworknya sendiri jelasin errornya di baris ini atau di file apa, itu nanti dijelaskan. Seperti itu. Jadi akan lebih mudah untuk tracing errornya. Yang kedua, karena tadi konsisten dan lebih terstruktur, otomatis itu akan memudahkan kita dalam proses kolaborasi dengan teman-teman programmer lainnya. Karena kita udah punya konsep yang sama nih. Ketika kita sama-sama paham tentang CI3, otomatis antar developer paham nih.
Oke, ada controller, ada model, ada view. Berarti kalau misalnya ada tampilan yang mau aku ubah atau ada yang error di segi tampilan, aku berarti perginya ke views gitu. Misalnya ada error, kok ini datanya ada yang nggak muncul ya? Atau kok ini datanya ada yang salah ini nampilinnya? Oh, berarti nanti yang dikulik, yang didalami adalah bagian modelnya. Kayak gitu. Jadi akan lebih mudah gitu dalam proses kolaborasi dan juga tracing. Mana sih errornya gitu. Seperti itu. Dan juga yang terakhir dari dampak baiknya, efek baik ketika kita menggunakan framework itu kedepannya ketika web kita mau dilakukan peningkatan fitur gitu ya, karena kan harapannya apa yang kita buat itu selalu bisa berkembang gitu. Nah, dengan menggunakan framework itu akan sangat memungkinkan untuk terjadinya upgrading feature kah atau sangat memungkinkan kayak gitu teman-teman. Baik, ini kita udah masuk ke instalasi, tapi sebelum aku lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Atau aman? Kalau aman, aku minta konfirmasi lagi. Oke. Terima kasih Mbak Siti Takia. Aman ya. Dari yang lain, aman ya. Barangkali teman-teman yang hadir di sini udah barangkali sudah berkecimpung di dunia web programming juga ya. Kayaknya kebanyakan sudah ya. Nah, tapi, jadi di sini aku bukan mau mengajarkan gitu ya, tapi kita sharing. Oh, ini ada pertanyaan teman-teman dari Mbak Anissa. Apakah Code Igniter termasuk framework yang mudah di antara framework lain? Oh ya, ini kasusnya Mbak Anissa ini baru belajar. Oke. Seperti tadi yang aku sampaikan di slide-slide sebelumnya gitu ya. Salah satu alasan kenapa kita bisa menggunakan Code Igniter 3 khususnya CI3. Tadi salah satu poin yang aku sampaikan adalah karena faktor kemudahannya, faktor kemudahannya dalam pemahaman. Jadi cocok untuk pemula gitu ya. Karena dulu aku juga ya memang nggak paham gitu tentang web programming. Baru kenal itu di kuliah gitu. Dan lebih apa itu namanya? Kalau aku pribadi gitu ya, ini berangkat dari pengalaman pribadi aja. Jauh lebih mudah memahami Code Igniter dibanding Laravel. Jadi Laravel itu kalau aku bisa gambarkan, dia memang frameworknya lebih singkat gitu ya, lebih singkat daripada Code Igniter. Tapi ketika itu digunakan oleh pemula yang benar-benar baru, itu akan cukup butuh waktu untuk memahaminya karena dia kayak apa ya, hanya terlalu singkat itu. Jadi ibaratnya memang tujuannya bagus untuk memudahkan programmer. Cuman kalau ketika kita nggak tahu konsep dasarnya tuh jadi bingung kan kita. Jadi perlu bertanya-tanya lagi, ini kenapa kok bisa kayak gini ya? Terus kalau ini ada error berarti aku harus cari kemana ya? Nah, itu eh, penilaian aku pribadi gitu terhadap Laravel. Jadi Code Igniter ini memang cocok untuk pemula seperti itu. Apakah Laravel tidak cocok untuk pemula? Ya bukan masalah cocok atau nggak cocok, tapi seberapa jauh bisa dipahami oleh orang tersebut gitu. Jadi nggak ada bakunya seperti itu. Gitu Mbak Anissa. Jadi kalau cara gampangnya cocok nggak untuk pemula? Iya cocok, karena itu berangkat dari pengalaman pribadi. Itu Mbak Anissa. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Patrick Santino. Apakah menggunakan framework Code Igniter lebih mempercepat pengembangan atau malah memperlambat? Karena ada hal yang perlu dipelajari lagi. Oke, kalau kita menilai lebih cepat atau lebih lambat,
berarti kita perlu kita perlu parameter pembandingnya gitu kan. Kita perlu komparasinya nih. Nah, kalau aku memahami dari pertanyaan Mas Patrick, ini komparasinya dengan apa ya? Kalau aku bisa lihat apakah dengan native atau PHP polos. Native ya berarti ya. Ya. Kalau aku lihat dengan kita menggunakan framework khususnya CodeIgniter 3 gitu ya, itu akan lebih cepat dalam proses development-nya. Karena di native itu, kalau boleh aku katakan, dia ya semacam kita harus nulis semuanya gitu. Misalnya kayak kalau di framework itu ada yang istilahnya namanya library. Nah, kalau barangkali teman-teman di sini kan kebanyakan udah pernah kenal Python ya. Di Python pun mengenal yang istilahnya library. Ibaratnya kita tidak perlu melakukan proses-proses yang panjang karena itu sudah disediakan ibaratnya shortcut-nya oleh library. Begitupun dengan framework dalam pengembangan web berbasis bahasa PHP. Kalau di native, ya kalau kita misalnya mau menggunakan ibaratnya apa ya, kalau misalnya kita library di framework C itu mungkin salah satunya ada session ya. Jadi salah satu library di CI3 itu ada namanya session. Session itu jadi dia semacam memverifikasi, biasanya itu dipakai untuk akun gitu ya, memverifikasi ini akunnya benar nggak nih ada di database. Ketika itu ada, maka nanti sessionnya diaktifkan. Session itu kayak semacam oke, berarti benar nih orangnya punya akun di database. Kalau begitu, selama si orang ini mengakses web tersebut, dia akan menggunakan info-info dari akun yang dia login. Nah, kalau di CI3 itu ada library-nya, namanya session. Nah, kalau di native, menurutku itu akan bisa juga, tapi dengan sintaks yang lebih panjang gitu. Karena akan lebih banyak. Begitu Mas Patrick. Begitupun untuk kasus-kasus lainnya ya. Karena tadi sebagai contoh aja. Seperti itu. Gimana Mas Patrick? Apakah ada yang mau tanya? Iya, betul. Dengan adanya library, kita akan jauh lebih dimudahkan itu. Karena memang tujuan dari para developer framework ini, kenapa kok dibuat library, kenapa dibuat framework? Karena untuk memudahkan para programmer gitu. Memudahkan, mempersingkat waktu, dan mempersingkat sintaks yang seperti itu. Seperti itu ya Mas Patrick. Baik. Oke, pertanyaannya kita cukupkan dulu ya, dulu ya. Makasih untuk Mbak Anissa dan Mas Patrick. Baik, kita lanjut ke berikutnya, ke instalasi dan mini praktikum. Tapi sebelum kita masuk ke mini praktikum, ini aku mau dulu nih. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum menggunakan CodeIgniter. Ya, ini yang pertama, pastikan sudah terinstall text editor seperti VS Code, Sublime, atau sebagainya. Kalau yang tadi aku screenshot itu, yang tadi teman-teman lihat, itu adalah VS Code, gitu ya. Barangkali teman-teman juga ada yang pakai Sublime dan sebagainya. It's okay, nggak masalah. Asalkan teman-teman bisa mengoperasikan. Seperti itu. Dan juga teman-teman perlu menginstal yang namanya localhost Apache server. Biasanya XMPP. Ada yang bilangnya XMPP, ada yang bilang XM, ada yang bilang SAM, terserah. Tapi tulisannya seperti ini ya teman-teman. XMPP. Gitu. Nah ini dipastikan dulu teman-teman sudah punya. Nah kemudian ini adalah beberapa langkah-langkah yang kita akan dalam sesi praktikum. Tenang aja teman-teman. Nanti selain ada recordnya, insya Allah nanti ini
PPT-nya aku share. Seperti itu. Baik, kita mulai ya teman-teman. Ini yang pertama. Sebentar, aku izin ganti share screen. Oke. Baik. Ini ya. Yang pertama, kita buka link ini dulu. www.codeigniter.com/download. Nah, kita mau download framework-nya dulu nih. Nah, teman-teman, dengan ini yang tadi aku sebutkan ya. Jadi CodeIgniter itu untuk sekarang sudah ada versi 4-nya. Dan aku pribadi jujur belum pernah pakai ini. Jadi barangkali kalau pemahamanku semakin tinggi sebuah versi itu harusnya banyak peningkatannya gitu. Jadi aku nilai ini bakal lebih dimudahkan lagi gitu. Tapi ya, aku pribadi belum pernah pakai ini. Jadi kita pakai yang CodeIgniter 3 dulu. Oke, ketika udah dibuka, ini di download gitu ya. Nanti kita tunggu proses downloadnya. Nah, nanti ketika udah selesai di download, dia akan tampilnya di sini teman-teman. Dia nanti dalam bentuk zip ini. Nanti nama filenya itu namanya bcit strip ci strip CodeIgniter strip 3.1.13 strip 0 dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada kayak gini, silahkan di ekstrak. Tahu ya cara ekstrak, klik kanan, habis itu ekstrak here, langsung aja. Dan nanti akan outputnya menjadi folder. Foldernya silakan langsung di rename. Ini kalau aku contohkan, ekstrak here, kemudian dia akan muncul folder seperti ini, dan silakan foldernya ini di rename dengan nama-nama terserah teman-teman gitu. Kalau aku biasanya menamakan folder ini sesuai dengan project yang dikerjakan. Misalnya apa? Misalnya dashboard gitu. Dashboard manajemen. Mana gitu aja ya. Oke. Udah diganti ya namanya ya. Nah, kita ikutin lagi nih langkah-langkah yang di sini apa aja. Setelah kita download, dari sini juga ada dijelaskan ya. Kalau misalnya teman-teman belum ada VS Code, aku kasih linknya di sini. Kalau misalnya XMPP juga belum di-download, bisa download di sini. Nah, setelah pengunduhan selesai, buka folder download pada direktori lokal. Kita tadi udah buka, kita udah juga ekstrak, kita juga udah rename. Nah, kemudian ini teman-teman, pindahkan folder yang telah di rename ke folder xmpp/htdoc. Tuh. Kita udah rename ya teman-teman ya. Kita cut, kemudian kita pergi ke di mana kita menginstal XMPP-nya. Kalau di sini aku local disk dengan kode direktorinya C. Ini XMPP. Kemudian kita pergi ke htdocs, kemudian kita paste di sini. Oke, dashboard underscore manage. Itu ya. Oke, sampai sini dulu. Aku mau minta konfirmasi apakah aman sampai sini teman-teman. Aman nggak kira-kira? Oh, sebentar. Ini ada yang minta diulangi. Bisa diulangi bagian cut file yang dashboard. Oke.
Oke, ini aku ulangin. Tadi kan kita dari download ya. Tadi kan foldernya habis kita ekstrak di bagian download ini, ekstrak. Kemudian kita rename nama foldernya. Nah, ini kita cut gitu ya. Kita cut. Kemudian kita pergi di mana kita menginstal aplikasi XMPP-nya. Nah, ini XMPP. Biasanya dia akan tertanam ke ini ya, lokal, maksudnya kayak basis direktorinya gitu, sejajar dengan program files dan sebagainya, XMPP. Nah, yang ada, kenapa kok bisa ada XMPP-nya ini di download dulu. Misalnya teman-teman belum ada ya, kalau belum ada berarti harus buka link ini dulu. Aku kopas aja ya, aku coba share di kolom chat. Link download link download VS Code. Monggo di misalnya teman-teman belum terinstall atau belum ada di laptop masing-masing, bisa di download dulu. Download dan diinstal ya, jangan lupa. Oke. Tadi karena kita udah cut gitu ya, udah cut dari folder downloads, kemudian kita ke XMPP, kita pergi ke htdocs. Jadi ketika kita buka XMPP-nya, dalamnya ada banyak ini kan. Nah, kita pilih folder yang namanya htdocs. Htdocs, kita klik. Nah, sudah. Ini kita taruh semua file-file kita di sini. Folder-folder kita taruh di sini. Tuh. Ini belum aku ini ya. Dashboard. Oke. Ya, teman-teman ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ketika sudah kita rename dan pindahkan foldernya, sekarang kita nyalakan local hostnya kita nih. Kita nyalakan XMPP-nya dulu. XMPP-nya kayak apa sih? Nah, XMPP itu nanti kalau udah di-install, nanti outputnya kayak gini teman-teman. Nah, ini namanya XMPP Control Panel. Nah, nanti yang dinyalakan yang mana? Yang dinyalakan yang Apache dan MySQL. Jadi tinggal diklik sini kalau mau dimulai start gitu. Kalau udah dinyalain, ini disilang aja nggak apa-apa. Itu. Nah, ini kan udah nyala nih. Dan kita juga sudah memindahkan folder tadi apa dashboard manage itu ke htdoc. Terus gimana cara ngeceknya itu berhasil apa enggak sih kita mindahinnya? Nah, kita bisa buka di browser kita. Kita ketikkan localhost. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau normalnya localhost itu udah localhost aja tuh langsung slash gini. Tapi karena port dari XMPP ku sudah aku modif, karena waktu itu sempat konflik gitu ya dengan port lainnya. Jadi portku udah port modifan. Jadi basicnya. Defaultnya itu portnya itu adalah 8 berapa ya? 8000 atau berapa ya? Aku lupa. Nah, tapi di sini aku udah diganti jadi 8012 gitu. Nah, kemudian slash terus langsung diketikkan aja. Tadi nama folder teman-teman tuh apa? Kalau tadi kan aku namanya dashboard underscore manage gitu. Nah, ketika aku enter, tampilannya seperti ini. Welcome to Code Igniter. Kalau sudah ada tampilan kayak gini, artinya oke, ini berhasil.
instalasinya. Itu. Teman-teman udah sampai sini belum? Udah sampai terinstall, maksudnya udah berhasil instalasinya belum? Oke, barangkali masih proses ya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa, barangkali kalau udah di-share recordnya bisa diikuti lagi. Oke, ini artinya udah berhasil teman-teman, udah bisa terinstall gitu ya. Nah kemudian sekarang kita mulai untuk melakukan itu namanya codingnya gitu. Nah ini yang tadi aku coba-coba ya, yang aku buka yang tadi kita buat. Dashboard manager. Oke, seperti yang tadi aku sampaikan bahwa di dalam Code Igniter itu ada namanya arsitektur MVC, model, view, dan controller. Terus mereka itu ada di mana? Mereka itu ada di sini. Application. Ini teman-teman kelihatan nggak ya? Aku gedein ya. Nah ini application. Nih ada controller, ada models, dan ada views. Nanti kita akan lebih banyak kepada 3 folder itu. Tapi jangan lupa bahwa nanti juga kita perlu konfigurasi, yaitu ada di bagian config. Nah, nanti kita harus config auto load-nya, kita harus config database-nya, dan sebagainya. Berkaitan dengan database, teman-teman pun juga harus buat dulu di localhost di phpMyAdmin. Nanti caranya gimana buka phpMyAdmin? Sama kayak tadi, ketika kita buka web kita, tes udah berhasil atau belum, localhost. Nah ini portnya aku udah tahu ya. Kalau misalnya teman-teman masih default portnya, tinggal localhost /phpMyAdmin. Langsung tulis gitu aja. Oke. Ya. Nah nanti, aduh salah. Localhost ini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Itu. Baik, tapi aku juga mau menyampaikan ini bahwa sebelum kita menggunakan Code Igniter 3, ada hal-hal yang perlu dikuasai dulu nih sama teman-teman. Antara lain seperti ini. Mengerti dasar-dasar pemrograman, bahasa pemrograman PHP, dan markup language. Itu kayak HTML, CSS, JavaScript mungkin ya, dan sebagainya. Tapi JavaScript itu masuknya ke bahasa pemrograman. HTML dan CSS gitu aja. Kemudian selain itu teman-teman juga harus udah paham tentang konsep pemrograman OOP dalam bahasa PHP, Object Oriented Programming. Itu. Dan juga teman-teman harus bisa mengerti SQL query. Karena kenapa kita harus mengerti SQL query? Karena nanti kita main database. Dan database-nya kalau kita pakai phpMyAdmin, dia adalah basisnya SQL. Nah, kemudian penggunaan Apache Local Server. Seperti itu. Nah, ini kita markikum. Mari kita praktikum. Nah, ini untuk sudah kan. Kita lanjut ke tadi live codingnya. Nah, ini dashboard manajernya sudah bisa, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman misalnya, aku belum memenuhi kriteria yang tadi, nggak apa-apa, nggak perlu khawatir. Nanti ini bisa diulang, misal nanti udah di-share recordnya sama panitia, dan teman-teman bisa mengejar ketertinggalannya gitu. Aku ternyata belum bisa SQL, oke, berarti belajar SQL dulu. Aku ternyata OOP di PHP belum paham, oke, nanti bisa belajar dulu, seperti itu. Ya teman-teman ya, jadi santai aja. Kemudian kita sekarang mulai untuk konfigurasi. Yang pertama kita mau konfigurasi mengenai
apa ya istilahnya tuh apa sih kalau ini base URL. Base URL itu adanya di sini. Barangkali teman-teman tidak perlu tahu begitu jauh, jadi tidak perlu mempertanyakan sedetail itu. Diikuti dulu aja, karena kalau dijelasin pun akan rumit gitu ya. Ini juga aku kopas aja gitu ya dari yang udah tinggal dikopas. Jadi base URL ini nanti akan berpengaruh ketika nanti teman-teman sudah mulai deploy webnya ke hostingan gitu. Jadi dia akan sudah dinamis. Tinggal kita paste aja. Tenang teman-teman, nanti codingannya insya Allah aku share. Mungkin kalau kayak Google Drive aja ya, biar yang belum bisa pakai version control system bisa tetap pakai gitu. Base URL, oke, kita barangkali baru pakai itu dulu aja ya. Oke, kemudian di auto load kita nambahin satu dulu aja tentang librariesnya database. Auto load libraries ini auto load libraries kita tambah ini database save ya. Nah kemudian kita pergi ke folder database yang berada di kita menuju ke file database.php yang ada dalam folder config database. Nah ini silakan. Kalau misalnya teman-teman port Apache-nya, port Apache atau localhost yang tadi XMPP-nya tadi masih default, udah biarin gini aja. Tapi karena aku udah dimodifikasi karena konflik gitu ya. Nah, ini aku ganti 3307. Kalau default-nya itu 3306, teman-teman. Nah, ini aku udah pakainya 3307. Dan username silakan dituliskan root. Itu. Password kita kosongi, kemudian database kita gunakan sesuai nama database yang kita sudah buat pada PHP My Admin ini. Nah, kalau ini aku udah buat database namanya webinar_bisa i. Nah, udah tinggal tulis aja teman-teman. Webinar_bisa i. Save. Seperti itu. Baik. Terus kita yang pertama kita mau bikin tampilan dulu. Sekarang aku mau tanya, kalau kita mau bikin tampilan, berarti kita otak-atiknya di folder apa? Kalau tadi berdasarkan arsitektur yang kita bahas tadi. Ada yang bisa bantu jawab? Sesuai tadi arsitektur? Oke, benar. Ya, betul. Terima kasih Mbak Wiwin dan Mbak Adinda. Betul. Di folder view. Nah, berarti kita cari di sini di application, kita cari folder views. Nah, oke. Terus yang views ini kita klik kanan, teman-teman. Klik kanan, terus kita langsung new file. Tulis aja. Bebas, namanya bebas, tapi aku mau kasih nama di sini index.php. Semua basis tipe filenya itu adalah PHP. Tuh. Nah, ini karena ini adalah PHP, nanti pasti kita akan menggunakan beberapa tag dalam PHP gitu ya. Nah, ini kita seperti yang teman-teman udah tahu tentang HTML, kita bikin tag-tag HTML dulu. Itu. Nah, ini kita mau testing dulu deh buat menampilkan halaman view ini ke web yang berada di browser nanti. Ini halaman untuk ke browser save gitu ya. Nah, kemudian kita pergi ke controller. Di controller pun kita bikin folder baru, teman-teman. Kita bikin file baru maksudnya. New file.
Ini juga bebas, teman-teman mau kasih nama apa bebas. Kalau di sini aku kasih namanya homepage.php. Ini bebas namanya teman-teman. Kemudian biar cepat ya, ini aku kopas yang udah ada. Nah, ini yang pasti diawali dengan tag PHP dulu ya. Nah, tag PHP itu sederhananya gini, buka kurung siku, tanda tanya, terus PHP. Jangan lupa kita langsung tuliskan penutupnya, tanda tanya, siku. Kita enter. Nah, biar lebih rapi. Ini define. Ini best path ya kalau nggak salah. Ya betul, ini aku kopas saja. Kalau nanti codingannya tetap aku share. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, ini aku komen dulu. Karena kita sudah menggunakan konsep OOP, karena ini udah masuk ke framework, maka teman-teman nanti harusnya sudah bisa paham tentang ada kelas, function, dan sebagainya. Nah, ini barangkali belum paham, diikuti dulu aja. Nah, kita bikin kelas induknya gitu ya. Nama kelasnya apa? Homepage. Gitu ya. Kemudian extends CI_controller. Nah, ini udah bakunya ya. Kalau belakang ini udah bakunya. Kemudian kita kurung buka, kurung kurawal tutup. Dan di antara dua kurung kurawal ini kita isi-isi dengan function-function yang mau kita pakai. Baik, terus kita bikin function pertama nih, public gitu ya. Nah, public ini nanti berkaitan dengan hak akses dalam webnya nanti. Functionnya ini bisa diakses oleh semua orang atau hanya beberapa aja. Nanti ada public, ada protected, ada private, dan sebagainya. Public, function gitu ya. Function. Terus nama functionnya mau kita kasih nama apa nih? Nah, biasanya kalau yang di awal itu kasih namanya index. Karena ini menandakan bahwa ini function, maka kita pakai kurung buka, kurung tutup. Jangan lupa pakai kurung kurawal. Nah, kalau misalnya ada yang tanya nih, kurung kurawalnya itu harusnya di sampingnya atau di mana? Kalau itu sudah dibebaskan teman-teman. Jadi itu adalah hanya tentang perbedaan gaya penulisan. Ada yang kayak gini, ini bisa nggak salah. Ada yang harus diantar dulu terus buka ini. Ini juga nggak salah gitu. Itu hanya berkaitan tentang gaya penulisan. Tuh. Oke. Nah, terus bagaimana caranya view tadi yang telah kita buat index.php ini ya. Ini halaman tes untuk ke browser. Itu bisa ditampilkan ke dalam controller. Caranya kita pakai simbol $, this gitu ya. Kemudian panah ke kanan, load, terus panah lagi ke kanan, view, karena kita mau menampilkan tampilan, kemudian kurung buka, kurung tutup. Nah, ini yang dijadikan parameternya, teman-teman. Nah, terus mau manggilnya apa nih? Nama folder yang tadi, nama file yang tadi kita buat kan namanya index. Kita hanya perlu menuliskan namanya, index. Itu. Nah, ini udah bisa, harusnya udah bisa. Misal ternyata di views ini teman-teman buat folder lagi, baru di dalam folder yang baru tadi dibuat nama index.php-nya. Berarti nanti teman-teman perlu menuliskan seperti cat gitu ya. Misalnya di sini nama foldernya apa? Folder gitu. Nah, itu nanti tergantung kondisi yang teman-teman gunakan seperti itu. Ini harusnya sudah bisa, teman-teman. Nah, kita tes dulu ya. Cara ngetesnya, kita pergi ke browser. Kemudian kita tuliskan di sini. Sama kayak tadi localhost. Kalau teman-teman portnya masih normal, udah cuma tulis localhost saja, terus habis itu slash. Tapi karena portku sudah diubah jadinya, aku perlu menuliskan portnya. Lalu tuliskan nama webnya teman-teman tadi, nama folder awal.
kalau tadi kita tulisnya dashboard manage. Kemudian diikuti dengan index.php ya. Kemudian kita slash lagi. Nah, ini teman-teman yang aku mau tekankan. Homepage nama kelas di sini dia berguna dalam pemanggilan nanti di browsernya gitu, di address barnya. Jadi nanti kita panggil ini, terus kita mau panggil function yang mana nih? Nanti kan functionnya banyak tuh di dalamnya sini. Nah, kita mau pakai function yang mana? Nah, functionnya kita panggil nama functionnya. Oh, yang index. Oke, index.php, kemudian homepage plus apa? Index. Ini kalau aku buka harusnya yang nampil adalah tulisan ini. Tulisan ini halaman tes untuk ke browser. Harusnya tampilannya ini ya, teman-teman ya. Apakah berhasil? Ya, berhasil teman-teman. Artinya view yang tadi kita terangkan tadi, yang kita bahas tadi, bahwa view itu berkaitan tentang tampilan webnya, ini sudah berhasil dikoneksikan oleh controller. Seperti itu. Baik, sampai sini dulu. Apakah bisa dipahami? Aku butuh konfirmasinya dari teman-teman. Aku anggap aman ya, teman-teman ya. Oke. Oke, aman. Siap. Nah, ini halaman tes untuk ke browser. Oke. Untuk view dan controller kita udah bahas ya. Nah, sekarang kita mau bahas yang koneksi antara controller dengan model gitu ya. Kita harus tinjau dulu database yang ada di localhost di PHP admin kita. Seperti yang tadi katakan bahwa aku punya nama database-nya webinar underscore bisa i gitu ya. Di mana di dalamnya ada nama tabel namanya TBL project. Gimana cara menampilkannya gitu kan? Nah, ini sebentar. Kita nanti berkaitan dengan model. Kita buat file baru di folder model. Kita bikin new file namanya normalnya ya, normal diawali dengan M. Dia menandakan bahwa oh iya ternyata ini model. Aku ngasih namanya M project gitu ya. mproject.php. Nah, biar cepat aku kopas aja. Sebentar. Model. Sama kayak yang tadi teman-teman, karena kita udah pakai konsep OOP, makanya kita nggak bisa lepas dari yang namanya kelas. Nah, ini M, nama kelasnya apa? Kita bisa kasih nama M project, extends CI model. Nah, ini kurung awalnya bisa langsung di sampingnya atau di bawahnya. Terserah teman-teman. Ini konstruknya ini bisa diabaikan dulu, nggak usah diperhatikan. Nah, kemudian kita bikin function, yang mana function ini berguna atau berfungsi sebagai sarana komunikasi kita dengan database. Di sini kita kasih nama apa itu namanya? Nama folder, nama functionnya get all project gitu ya. Get all project. Nah, kita di sini main yang namanya query dari SQL, teman-teman. Nah, kita main query SQL di sini. Query-nya apa? Kemudian nanti dieksekusi di sini. Nah, tadi kenapa makanya aku menuliskan bahwa untuk menggunakan CI harus paham
dulu karena ini kita pakai kayak gini-gini. Seperti itu. Kemudian kita udah buat ya, udah buat apa ini namanya, udah buat modelnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengkoneksikan ke dalam apa ini? Ke dalam controller seperti itu. Caranya ini sekalian aku buka contoh-contoh yang udah ada. Caranya sama kayak yang tadi kita ketika mau memuat tampilan, kita pakai dola dulu. This panah kanan, load, panah kanan lagi, model. Terus kita kasih nama. Jadi kita kasih namanya apa? M project. Lupa titik koma. Save. Ya. Di sini ini contoh-contoh yang udah ada. Bagaimana cara kita menggunakan apa namanya? Menggunakan database gitu. Bentar. Bisa. Oke, ini kita bisa pakai yang ini. Kita bikin variabel dulu, teman-teman. Misalnya variabelnya apa ya? Ya. X lah gitu ya, gampangan. X, kemudian kita tulis M project. Nah, tadi kita di M project punya function namanya get all project. Di sini kita kasih get all project. Nah, terus di dalam kurung sikunya di dalam kurung ini diisi apa? Karena kita nggak ada spesifik paramnya, kita kosongin aja nggak apa-apa. Kita save. Ini kita coba tes dulu di browsernya apakah ada error atau enggak. Kita index.php homepage index. Nah, ini ada error ternyata, teman-teman. Berarti kita bisa pakai yang awal tadi. Kita coba-coba dulu. Copy, paste, M project. Nah, ini kita tes lagi. Oke, kalau ini nggak ada error, teman-teman. Bentar. Oke, ini udah. Kalau di browser itu nggak ada pesan error, artinya sintaks yang kita tulis di sini nggak ada masalah gitu. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengkoneksikan? Jadi kan model itu nggak bisa langsung model itu nggak bisa langsung berkomunikasi dengan view, tapi dia harus melalui perantara controller gitu ya. Nah, ini udah nih database-nya atau modelnya udah komunikasi sama controllernya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengkomunikasikan ini dengan dengan view gitu ya. Nah, ini aku mau coba ininya dulu. Lihat contoh yang udah ada, bagaimana
kita bisa melihat ini buat menampilkan gitu ya, menampilkan data yang udah kita buat ke dalam apa ini, view seperti itu. Biar enak kita menggunakan tabel di sini. Kita pakai tag table ya. Kemudian kita ada bikin, kalau di table itu atasnya head gitu ya, di head bisa. Langsung TR juga nggak masalah. TR, kemudian ini TD. Jadi TR itu row-nya, kalau TD itu kolom. Kalau TD itu kolomnya. Karena tadi kalau kita lihat di database, kita ada atribut project ID, gitu, project name, client detail gitu ya. Project ID. Kopas kita ke bawahnya. Project ID. Terus project name. Terus client, dan juga detail. Nah, seperti itu. Ini untuk yang ibaratnya kepalanya dari tabelnya. Ini kalau kita load seperti ini. Kok nggak mau ada ininya ya, table, terus border, berarti table border. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana sekarang cara kita menampilkan data-data ini PR001, PR002 ke dalam web kita gitu. Kita bisa menggunakan yang namanya perulangan. Nah, makanya tadi kenapa aku sebutkan di awal, sebelum kita menggunakan framework CI, kita harus paham dulu dasar-dasar di pemrograman PHP. Karena nanti kita akan menggunakan beberapa sintaks penulisan di dalam bahasa PHP. Salah satunya tentang perulangan itu, for each. Tuh. Nah, ini untuk yang TR kedua dan seterusnya kita akan menggunakan perulangan seperti yang di sini. Oke. Nah, member ini kan ini kopas ya. Nah, ini diisikan sesuai yang tadi kita tulis di homepage. Variabelnya apa? X. Oh, berarti kita tulisnya di sini X. Variabel X as item. Oke, ini nggak jadi masalah. Ini agak berantakan, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti aku rapiin sebelum aku share ke teman-teman. Ya, intinya seperti ini dulu untuk tampilannya. Terus kita, nah ini tag PHP teman-teman. Kurung siku buka, tanda tanya sama dengan, terus dollar item itu artinya variabel item. Nah, kita di sini tuliskan sesuai nama yang kita tuliskan dalam database. Ini apa? Project ID. Oke, kita nanti tulisnya juga project ID. Project ID. Yang bawahnya pun sama. Item, project name. Project name. Bawahnya lagi client. Bawahnya lagi tentang detail, kalau nggak salah ya. Detail nggak? Iya, detail.
Nah, berarti ini dihapus. Harusnya sudah bisa. Itu. Nah, kita coba di browser kita. Kita coba di browser. Apakah berhasil? Oke, ada yang error, teman-teman. Invalid argument supplied for each. Mari kita lihat contoh dulu ya, biar kita bisa tracking di mana salahnya. Itu salahnya berarti ada di bentar. Kita bisa cari pakai ini. Member. Ini berarti bukan di sini. Controller dashboard. Oke, oh iya. Ini kita kopas. Taruh di homepage. Oke, pelajaran yang kita bisa ambil bahwa ternyata untuk tampilan itu ditaruh paling bawah. Karena di atas-atasnya kita masih ada perlu untuk memparsing macam-macam gitu ya. Apa namanya maksudnya? Menuliskan banyak data yang lainnya. Ini data. Nah, ini kalau pakai siku terus ada namanya gini, itu artinya kita menggunakan array, teman-teman. Nah, terus bagaimana caranya kita mau mengikutkan atau apa ya? Menempelkan apa ya? Mengikut sertakan data ini, data yang kita panggil dari model untuk bisa masuk ke view juga. Tinggal kita kasih koma aja, koma, habis itu kasih dolar data. Ini kita mau menyantumkan variabel data. Nah, ini apakah bisa? Kita coba lagi, teman-teman. Oh, ini belum kita ganti. Ini kita bukan member ya, sorry ya, tapi project kita aja coba. Project. Nah, di indeks ini kita ganti X-nya jadi project. Terusnya bisa. Oke, sebentar. Trying to get property non-object. Ini kayaknya karena tipenya itu 6 row. Coba kita pakai 6 row. Project. Nah, ini udah 6 row. Kita cari tipenya. 6 row. Nah, ini kalau teman-teman mengalami error yang sama, maksudnya kayak bingung gitu ya. Ini errornya kenapa sih? Nah, itu fungsinya dokumentasi itu ada di
fungsinya dokumentasi adalah seperti ini. Jadi bisa buat mencari jawaban itu. Count row. Di sini aku sepahamku ini karena tipe jadi yang trouble itu di sini 6 rows sama apanya gitu. Kita buka yang lain. MPP dedoc ke development. Save. Ini kita ke controller, kemudian staff model. Staff. Staff.php. Barangkali teman-teman ada yang tahu nggak 6 rows ini termasuk apa ya? Aku agak lupa nih. 6 rows. Karena ada lain lagi selain 6 rows. Ada yang bisa bantu? 6 rows. Enam rows itu apa itu? PHP. Rows. Return the number of rows in a result set. Bentar. Coba pakai alternatif lain.
project sama dengan db get tbl portfolio. Oh, sebentar. Tabelnya apa tuh tadi? Oh, TBL project, sorry. TBL project. Project. Coba kita lihat. Invalid argument supplied for each. Coba. Undefined variable data. Ini kalau masih error sampai 2, kita cukupkan dulu aja kali ya. Karena kalau ini nunggu aku bisa, aku juga meragukan. Nah, oke, ini kayaknya belum bisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, barangkali apa namanya belum bisa karena tadi aku nggak merhatiin ini tipenya apa gitu. Aku agak lupa yang di bagian ini teman-teman. 6 rows itu sebutannya apa gitu. Karena dia nggak cuma 6 rows, ada beberapa pilihan lain gitu. Nah, itu nanti yang menjadikan itu bisa tampil atau enggaknya di dalam ini controllernya. Kalau error gini tuh sebenarnya penasaran, cuman kalau teman-teman nunggu kan nggak selesai nanti. Nah, ini dia. Ini dikit lagi sebenarnya, tapi ya kita cukupkan aja ya teman-teman ya. Karena
Nanti bakal lama kalau teman-teman nunggu. Nah. Oke, ya udah, beneran ini belum bisa aku solve. Nanti yang aku share insya Allah udah bener teman-teman. Oke, aku izin stop presenting dulu. Terus di luar tadi codingan, aku mau kasih kesempatan sekali lagi deh, sekali atau 2 kali. Bagi yang mau tanya, monggo. Sebelum aku benar-benar tutup. Ada atau sudah tidak ada yang mau kita bahas? Nanti untuk link yang bisa teman-teman unduh, barangkali nanti aku share di LinkedIn aja ya. Di LinkedIn nanti aku bikin postingan dan nanti bisa diakses linknya buat teman-teman gitu ya. Biar teman-teman bisa live juga dari Rumit ini, nggak usah nunggu gitu. Nah, nanti tinggal connect aja ke LinkedIn-ku, tadi namanya Titan Bagus Bramantyo gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan barangkali terakhir? Udah cukup? Oke, kalau gitu ini Mas Santino mau tanya atau mau gimana? Kita tunggu. Oke, best practice. Kalau sepengalamanku supaya bisa menguasai benar itu harus barangkali ngerjain project ya, misalnya kayak ada orderan orang atau sebagainya, atau memang dari diri kita sendiri harus kayak punya target, aku pengen bikin web semacam ini. Nah, itu ditarget gitu loh, ditarget harus bisa uh, ada timelinenya gitu, bulan ini aku mau fokus belajar di dasar-dasar OOP-nya dan sebagainya. Nanti kedepannya mulai masuk coordinator, terus bikin sistem login, sistem register, operasi CRUD di dalam database. CRUD itu singkatannya create, read, uh, CRUD, update, U-nya tuh update, D-nya itu delete gitu. Ngerjain project sih kalau sepengalamanku bisa lancar tuh karena kita ngerjain project. Nah, ini tadi kenapa aku kaku, ada yang error dan aku belum bisa solve dengan cepat karena mulai jarang pakai CI seperti itu. Kayak gitu Mas Patrick Santino, barangkali bisa membantu ya. Barangkali teman-teman juga udah kenal ya sama YouTube-nya Pak ini, Sandika Galih. Nah, Pak Sandika Galih itu juga memberikan semacam seri videonya itu kayak ibaratnya apa ya? Playlist lah ya. Playlist untuk belajar CI gitu. Belajar CI. Di situ lengkap tuh, bikin sistem login, register, update, nambah nambah data dan sebagainya, itu bisa teman-teman ikuti di sana. Penjelasan dari Pak Sandika Galih pun menurutku itu akan udah cukup mudah dipahami kok buat kita. Tuh. Itu ya teman-teman ya. Ini Mas Patrick tadi nanya lagi. Kalau Mas sendiri pakainya apa sekarang? Iya, aku kalau untuk web programming masih pakai CI, dan CI ini untuk di sisi back end, karena kan karena kan web itu kan ada dua sisi ya, front end dan back end. Jadi kalau untuk back end aku lebih banyak ke back end, karena di front end aku nggak nggak begitu paham gitu. Kalau back end aku sampai saat ini pakainya CI seperti itu, dan CI 3 gitu ya. Aku belum belum belajar lagi yang CI 4 seperti itu. Begitu Mas Patrick.
Oke, kalau gitu terima kasih ya teman-teman ya udah mau hadir di webinar ini. Aku sebagai pemandu gitu ya, pemandu diskusi kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala salah ucap dan juga mohon maaf ketika penjelasan tadi kurang bisa dipahami teman-teman. Dan juga tadi ada live coding yang aku agak ngeblank gitu ya. Mohon maaf, dan nanti insya Allah akan aku segera share link untuk teman-teman bisa mengakses materi-materi tadi di LinkedIn-ku. Jadi nanti aku insya Allah bikin postingan. Barangkali nanti postingannya nggak permanen ya, jadi aku cuman mungkin 1 hari gitu ya. 1 hari aku post, nah nanti monggo diakses. Nah setelah 1 hari aku take down. LinkedIn-ku silakan dicari aja namanya Titan Bagus Bramantio. LinkedIn/Titan. Oh, boleh temenan nggak di LinkedIn? Boleh dong, koneksi kita. Boleh. Berarti itu teman-teman, aku tutup ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf segala salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.